Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri Zahabia dengan NIM 24011112052, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, dengan mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Materi yang saya jelaskan yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana suatu masyarakat mengalami perubahan yang dapat diukur selama periode tertentu. Perubahan ini melibatkan perubahan dalam aspek-aspek yang membentuk sistem sosial. Contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu yang pertama, perubahan dalam peran gender. Dulu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa peran pria adalah bekerja di luar rumah dan wanita mengurus rumah tangga. Namun, seiring waktu, semakin banyak wanita yang berkarir di luar rumah dan pria juga mulai lebih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak atau memasak. Yang kedua, peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Misalnya, gerakan kesetaraan gender dan hak-hak LGBT yang semakin diperjuangkan. Dulu, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini lebih umum terjadi. Namun, kini banyak negara yang mulai mengakui, melindungi hak-hak mereka dan melakukan kebijakan dalam perundang-undangan. Sistem sosial sendiri adalah kumpulan kegiatan manusia yang memiliki hubungan timbal balik yang relatif stabil dan membentuk pola-pola teratur. Pola ini dikenal sebagai struktur sosial. Struktur sosial yang menunjukkan adanya peran dan status yang hierarkis. Struktur sosial ini mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan berperan dalam masyarakat. Contoh sistem sosial yang ada dalam masyarakat yaitu yang pertama ada sistem keluarga, yaitu peran ayah dan ibu sebagai pemberi nafkah dan pengasuh, serta anak yang belajar dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Pola perubahan sosial itu ada linear. Perubahan itu yang terus bergerak ke arah tertentu, biasanya menuju kemajuan. Yang kedua ada siklus, yaitu perubahan yang berulang seperti siklus, di mana situasi dapat menjadi tertentu dalam kembali setelah waktu tertentu. Yang ketiga ada gabungan, yaitu perubahan yang mengombinasikan antara linear dan siklus. Dimensi perubahan sosial itu yang pertama ada struktural, perubahan dalam status peran, kekuasaan, dan otoritas. Misalnya dalam perubahan struktur organisasi ketika ada perombakan manajemen. Yang kedua, ada kultural, perubahan dalam budaya material seperti teknologi baru dan non-material seperti ide, nilai, dan norma. Contohnya yang itu pertama, ada penggunaan internet yang mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja atau berkomunikasi. Yang ketiga ada interaksional, yaitu perubahan dalam hubungan sosial antar individu sebagai akibat dari perubahan di dimensi struktural dan kultural. Misalnya, hubungan antar anggota keluarga yang berubah karena lebih sering menggunakan perangkat digital untuk komunikasi. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan budaya masyarakat seiring berjalannya waktu. Untuk memahami perubahan sosial secara lebih mendalam, kita dapat melihat teori-teori yang ada yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar seperti teori sosiohistoris, teori fungsional, teori struktural, teori psikologi sosial, dan teori struktural konflik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai teori-teori tersebut. Yang pertama ada teori sosiohistoris, evolusi neo-evolusi, dan teori siklus. Teori evolusi neo-evolusi yaitu teori ini menggabungkan konsep evolusi sosial dengan perkembangan yang lebih modern. Teori ini menganggap bahwa masyarakat bergerak dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, misalnya dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Teori siklus. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi dalam bentuk siklus yang berulang. Masyarakat mengalami fase-fase tertentu seperti kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, penurunan, dan akhirnya kehancuran untuk kemudian bangkit lagi. Yang kedua ada teori fungsional struktural, teori sistem. Teori sistem ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga ada teori psikologi sosial, kepribadian kreatif. Individu yang memiliki kapasitas untuk berpikir inovatif dan memperkenalkan ide-ide baru yang bisa mengubah struktur sosial yang ada.
kepribadian yang mengarah pada prestasi. Individu yang memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi akan berusaha untuk meraih tujuan mereka yang pada gilirannya dapat membawa perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Yang keempat, ada teori struktural. Struktural konflik, yaitu teori ini berfokus pada ketegangan dan konflik dalam masyarakat sebagai mendorong perubahan sosial. Perubahan dalam budaya material sering terjadi lebih cepat, seperti adopsi teknologi baru, misalnya penggunaan mobil listrik untuk mengurangi emisi. Sementara itu, perubahan dalam budaya non-material, seperti norma dan nilai tradisional, cenderung lebih lambat karena terkait dengan keyakinan dan kebiasaan yang sudah mengakar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada perubahan struktural. Seorang karyawan yang dipromosikan menjadi manajer akan memiliki peran baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan otoritas yang lebih tinggi dalam perusahaan. Yang kedua ada perubahan kultural. Munculnya media sosial yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi. Dulu, orang bertemu langsung untuk berbagi cerita. Sekarang mereka lebih sering melakukannya lewat platform digital. Yang ketiga ada perubahan interaksional. Ketika norma tentang pekerjaan jarak jauh, yaitu remote working, menjadi lebih diterima. Interaksi antar kolega bergeser dari tatap muka di kantor menjadi komunikasi virtual. Perubahan sosial sering disamakan dengan konsep lain seperti pergeseran sosial, transformasi, pembangunan, evolusi sosial, dan evolusi sosial lainnya, meskipun masing-masing memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang sistem perubahan sosial dalam ilmu kajian pengantar sosiologi. Semoga dari penjelasan saya dapat berguna bagi teman-teman sejawat dan Bapak dosen yang saya hormati. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.